Kita mulai ya. Suara Ibu nyampe ke sana? Sampai Ibu. Cukup jelas? Jelas Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Dan semoga nanti kita akan bersemangat untuk kuliah transformasi digital. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan instruksi pada kalian untuk menginstal Adobe Dreamweaver CS6. Sudah diinstal di komputer masing-masing atau laptopnya? Di saya filenya tidak bisa dibuka, Bu. Yang lain bisa dibuka nggak? Sudah, Bu. Saya juga belum bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa? Semuanya nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti yang tidak bisa siapa saja coba? Saya belum bisa, Bu. Saya Bu, belum bisa Bu. Dua. Saya Bu, belum bisa Bu. Saya Bu. Saya Bu, belum bisa. Nggak bisanya kenapa? WinRAR-nya nggak bisa dibuka? Kalau saya itu Bu, yang pad-nya itu nggak bisa di copy, jadi nggak bisa dibuka itunya, pad-nya. Cuman itu Kalau saja. saya ada yang tidak bisa diekstrak, Bu. Oh. Sebentar ya, Ibu coba carikan dulu untuk linknya. Mungkin nanti teman-teman Ibu beri waktu 15 menit untuk, tapi nggak bisa juga ya. Downloadnya agak lama. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti yang belum bisa berarti hanya melihat bagaimana prosesnya gitu ya. Yang penting di sini kalian bisa paham bagaimana caranya untuk menulis skrip pemrograman web seperti itu ya. Jadi seperti sebenarnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ketika kita menuliskan sebuah artikel atau mungkin kita akan menjual suatu barang melalui internet, itu kita bisa melalui banyak platform ya. Ada misalnya Shopee, itu kan sudah ada bentuknya seperti apa, kita tinggal upload fotonya, atau Tokopedia seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pengen nulis artikel atau mungkin cerita, ada Wattpad, kemudian ada Blogspot gitu ya, macam-macam. Kita tidak perlu belajar tentang pemrograman webnya, tetapi di sini hari ini kita akan belajar bagaimana menulis skrip untuk web. Jadi kita menulis dari awal kosongan gitu ya, tidak ada template-nya. Kemudian nanti yang akan kita pakai, jadi ini Ibu harapkan kalian juga online, bebas sih online-nya mau menggunakan HP juga bisa, tetapi tetap didampingi dengan laptopnya. Jadi nanti kita akan praktek, yang pertama kita menggunakan Notepad. Kalau Notepad itu kan semua sudah ada ya, bawaan dari komputernya. Nanti yang satunya lagi kita akan belajar yang namanya CSS, itu menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Apakah bisa menggunakan Notepad, Bu? Sangat bisa ya, karena memang yang paling dasar itu menggunakan Notepad, tapi menurut Ibu ketika kalian pengen profesional, menggunakan Notepad itu terlalu banyak kelemahan ya, jadi menulisnya nanti harus mengetik sendiri dari awal dan lain sebagainya karena tidak ada template-nya di sana. Kemudian tampilannya seperti apa itu juga nanti kita membutuhkan extension berupa browser. Barangkali itu sebagai pengantarnya. Kemudian yang satu lagi yang ingin Ibu sampaikan, ternyata untuk minggu kita, jumlah minggu yang sudah kita lalui, itu tertinggal jauh dari yang lain ya. Padahal nanti untuk ujian akhir semesternya itu akan dilakukan serentak. Jadi barangkali nanti seminggu bisa 2 kali ya. Yang 1 kali nanti akan Ibu berikan lewat video di YouTube, jadi bisa dipelajari kapanpun.
Dan jangan lupa kuisnya, jadi setiap bab pasti ada kuisnya dan mohon semuanya dilengkapi karena nanti nilai juga langsung dari pusat gitu ya. Ibu hanya menerima rekapnya, kemudian nanti yang 1 kali lagi kita tatap muka seperti ini. Semoga tidak memberatkan ya, karena memang untuk anak-anak semester awal itu kan kalian masuknya sudah telat 2 minggu, kemudian kebetulan kemarin hari Rabu kita juga mendapatkan 1 tanggal merah. Jadi kita saling memaklumi seperti itu ya. Kita mulai, apakah teman-teman sudah ada yang pernah membuat webpage sebelumnya dari awal menuliskan skrip? Belum, Bu. Belum. Yang lain ada yang sudah pernah? Ya, belum ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan belajar pelan-pelan, semoga nanti bisa diikuti dengan baik ya. Jadi gambarannya sebenarnya ketika kita pembelajaran secara normal, kalian berada di lab komputer, kemudian nanti di komputer yang ada di jurusan kimia, itu pasti sudah diinstalkan, jadi kalian tidak perlu repot-repot menginstal dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga belajarnya langsung praktek, Ibu akan menampilkan di depan, kalian langsung mengikuti dengan menggunakan komputer masing-masing. Jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pengertian HTML. Kemarin sudah sempat dibahas untuk HTML ini merupakan singkatan dari apa? Sebelum UTS ini ya. Hypertext Transfer Protocol. Hypertext. M-nya? Markup. Markup. L-nya? Language. Iya, L-nya? Tidak ada yang menjawab tadi. Hypertext, markup, L-nya? Ayo, jangan malu-malu, Ibu yakin juga pasti tahu kok. L-nya apa, teman-teman? Ya, maaf, sempat terputus ya. Kita lanjutkan. Untuk yang kita pelajari hari ini, jadi sebenarnya kalau yang ada di file PDF-nya, kita akan belajar ada HTML, kemudian HTML itu di dalamnya nanti ada tag, tag itu apa, komponennya apa saja, nanti namanya adalah elemen, dan yang terakhir adalah CSS, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu JavaScript, tetapi untuk kali ini kita tekankan untuk HTML dan CSS saja. Yang JavaScript kalian bisa pahami sendiri dari file yang ada di PDF. Jadi tadi HTML itu hypertext markup language atau bahasa markup hypertext yang digunakan sebagai script dalam penulisan web seperti itu ya. Nanti di dalamnya ada tag dan di dalam tag nanti akan dijelaskan dalam elemen. Dan yang terakhir ada yang namanya CSS. Nanti CSS itu apa? Akan dijelaskan. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian dari HTML. HTML itu merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan web. Jadi, misalnya kalian membuka webnya UNY, kemudian terlihat seperti ini sebenarnya merupakan rangkaian bahasa hypertext, begitu ya. Jadi termasuk mungkin ketika Ibu membuat soal UTS untuk BISMAT, Ibu juga menggunakan HTML ini. Jadi ada template-nya kira-kira
seperti apa, misalnya soal, kemudian optionnya di bawah huruf A, B, C, D, E-nya harus dengan huruf kapital. Ya, karena kalau berbeda stylenya nanti bisa tidak terbaca. Kemudian di bawahnya harus tulisan answer, jadi beneran ANSWER titik 2 spasi A atau B atau C dan lain sebagainya. Jadi bahkan sampai ke spasinya dan lain, kemudian hurufnya kapital atau tidak kapital, kemudian untuk tanda penghubungnya titik 2 atau koma titik itu akan mempengaruhi apakah program itu berjalan ataukah nanti ada yang error. Termasuk ini Tokopedia itu juga menggunakan yang namanya HTML. Ketika kalian pengen menjual suatu barang, kalian tidak perlu belajar tentang bahasanya karena sudah disediakan template-nya oleh Tokopedia. Termasuk misalnya ada Grab, Gojek, gitu ya. Jadi tidak hanya platform yang bisa dibuka di komputer saja, tetapi termasuk yang ada di smartphone itu juga banyak yang memanfaatkan HTML. Nah, apa saja yang dibutuhkan di komputer kalian? Ada ini kan, Notepad? Ada ya. Nanti kita akan pakai itu. Kemudian web browsernya, Ibu akan lebih menggunakan yang Chrome, nanti silahkan teman-teman menggunakan yang lain juga tidak apa-apa, sama saja. Nah, sebenarnya sederhana ya, untuk HTML ini kalau diibaratkan ada bagian head atau kepala dan body. Body itu berarti badan, isinya apa. Nah, selalu diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Yang tag pembuka yang mana ya? Ayo, biar nggak ngantuk, bisa dibuka audionya. Yang tag pembuka yang mana? Yang head. Yang kurung tanda itu di tengahnya ada head-nya. Yang tanda di tengahnya ada head-nya. Oh ya, tepat sekali ya. Jadi ada berapa tag pembuka di sini? Tag pembukanya ada berapa? Kalau sama body 3 ya, Bu. Semua yang tertampil di layar. 3. Ya, yang lain? 4, Bu. Ya, ada 4 ya. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Jauh Harul. Tag itu nanti penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen HTML. Bisa dicoret-coret sendiri ya, jadi biar lebih gampang mengingatnya yang kita pelajari hari ini. Jadi tag nanti ada yang namanya tag pembuka dan selalu diakhiri dengan tag penutup. Tag pembuka itu tandanya adalah kurung segitiga seperti ini. Ya, kemudian apakah yang disebut dengan tag penutup? Tag penutup berarti yang ada garis miringnya. Jadi selalu diawali dari pembuka, diakhiri penutup. Dan kalau dibuka di awal berarti dia ditutup paling akhir. Kalau cara gampangnya adalah ibu memasak ubi. Ya. Jadi I itu kan di depan, berarti dia akan ditutup di paling akhir. Ubi, I lagi belakangnya. Kemudian ibu, berarti keduanya B. Kemudian ubi, berarti kedua dari belakang itu kan juga B. Kemudian ibu, berarti huruf ketiganya adalah U. Kemudian ubi, huruf ketiga dari belakang itu adalah U. Jelas ya? Jadi HTML ini dibuka di awal, kemudian berarti ditutupnya paling akhir. Kemudian head, ini juga head, title. Nah, kenapa ini terpisah? Karena kan dia sudah bagian yang berbeda. Ini head sendiri, body sendiri. Sedangkan untuk HTML itu nanti akan menghubungkan antara head dan body. Ibaratnya adalah awalan dengan akhiran. Paham ya? Ini head paling awal di bagian kepala, berarti dia menjadi paling akhir di bagian kepala. Kemudian title-nya apa?
bodinya bisa diisikan dan selalu ditutup dengan kurung segitiga garis miring. Nah, sekarang kita akan praktekkan langsung. Silahkan dibuka notepad-nya. Semoga Zoom Ibu juga lancar ya. Biasanya kalau buka-buka program suka ngadat. Sudah siap notepad-nya? Belum, Bu, sebentar. Oh ya. Sama di download materi PDF-nya yang ada, materi PowerPoint yang ada di Bismart ya. Kalau enggak ya berarti ngetik. Notepad Ibu sudah keluar di sana? Sudah, Bu. Sudah. Yang sudah keluar notepad-nya, kalau misal belum punya file PowerPoint-nya bisa mengetik ini ya. Sama persis, tidak ada yang terlewat. Nah, ini notepad-nya Ibu ditulis sama persis ya. Sudah? Sudah Ibu, atau belum? maaf, izin keluar room dulu karena laptopnya tidak merespon. Mau di restart dulu, Ibu. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan atau masih butuh waktu? Sebentar, Bu. Tunggu. Oh ya. Setelah ini ada kuliah nggak? Kita agak santai nggak apa-apa ya. Semoga ya sesuai waktunya 2 SKS. Tapi kalau misalnya agak molor, yang penting kita sudah paham ya. Jadi mungkin Ibu juga akan sedikit pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini jumlah titik-titik dan lain sebagainya nggak sama juga nggak apa-apa ya. Ini bisa diganti kok. Yang penting ini HTML yang di dalam kurung sama yang garis miring ini. Sudah? Ibu lanjutkan ya. Kalau ada yang terlambat nanti mohon untuk menginformasikan kepada Ibu. Jadi langsung di file, save as.
Misalnya namanya latihan HTML 1. Nah, selalu setiap nama file itu diakhiri dengan titik lagi HTML. Jelas ya? Silahkan disimpan namanya latihan HTML 1 karena nanti kita latihan berkali-kali. Kemudian titik HTML. Save. Sudah, kemudian kita buka browsernya. Ibu pakai Google Chrome. Google Chrome Ibu sudah tampil di sana? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang di browse tempatnya di mana? Tadi kan Ibu tempatnya, filenya itu di folder transformasi digital ya, itu di local disk D. Kalau misalnya kalian nyimpennya di E ya berarti E gitu ya. Jadi ketikkan di sini, Ibu karena letaknya di D berarti D.2. Nanti dicari di sini. Misalnya Ibu kan ini kuliah. Nah, folder kuliah itu kan macam-macam. Ibu tadi nyimpen di transformasi digital, diklik lagi. Kemudian tadi namanya adalah latihan HTML 1, dicari. Ini ya, tadi namanya sudah harus belakangnya titik HTML. Nah, keluar. Jadi ini web page yang telah kita bangun dari skripnya. Bisa dilihat. Ini tadi kita menuliskan di sini title-nya adalah judul homepage. Ini nanti akan menjadi tulisan di tab atas. Kemudian kita menuliskan ada isi teks, isi tabel, isi audio, video, dan lain-lain. Itu akan menjadi body. Bu, izin bertanya, Bu. Tadi saya ketinggalan waktu setelah buka Chrome itu, terus gimana, Bu? Oh ya. Setelah di Chrome, kan sudah di save as ya tadi filenya. Nah, diingat-ingat dia ada di local disk mana. Nah, punya Ibu tadi kan menyimpannya itu ini ya, di latihan HTML ini ada di kuliah transformasi digital local disk D. Ya kan? Berarti di browse di Google Chrome-nya D.2. Nah, di kuliah kan? Nah, kuliahnya tadi transformasi digital. Dicari filenya latihan HTML 1, tinggal diklik. Nah, keluar. Cara lainnya, Ya, cara Bu. lainnya bisa dengan langsung ke sini, ke foldernya tadi tempat menyimpan, kemudian dicari filenya, berarti ini. Klik kanan. Kemudian open with Google Chrome. Nah, silahkan lebih mudah yang mana ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Sekarang kita lakukan perubahan pada skripnya. Misalnya judulnya mau diganti kuliah transformasi digital. Bodinya kita ganti. Hari ini adalah perkuliahan minggu ke-9 perkuliahan transformasi digital minggu ke-9 dengan materi pemrograman web. Langsung di Ctrl S, berarti sudah tersimpan. Nah, kalau mau melihat tampilannya berarti tinggal di refresh. Nah, ini juga sama, di refresh.
Sekarang kita tahu ya bahwa di bagian kepala nanti ada title kuliah transformasi digital, nanti akan menjadi judul di tab-nya. Kemudian body ini nanti menjadi isi dari web page-nya. Sudah lancar? Sudah. Ya, semuanya bisa ya. Kita simpan tadi latihan HTML1.html. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, ketika ditampilkan di Google Chrome, dia di sini judul homepage, kemudian isi, teks isi, dan lain sebagainya. Di sini filenya berarti menyimpannya di partisi C. Head-nya di atas, body-nya di badannya isi. Sekarang coba yang ini. Ini ada berapa tag pembuka? Enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa ditulis sama persis seperti ini di notepad-nya. Bikin baru atau yang tadi diganti, Bu? Yang tadi diganti nggak apa-apa, nanti kan save as-nya latihan HTML2. Jadi nggak perlu nulis dari HTML head title-nya, tinggal diubah-ubah. Paham ya? Jadi kan di sini sudah punya kan HTML head title, tinggal title-nya diganti. Kemudian misalnya body-nya diganti, kemudian file save as, nanti latihan HTML2.html. Kalau ini Ibu kopas saja ya. Yang tulisan HR tidak ada HTML, nggak ada tag penutupnya ya. Ini pembuka semua. Bisa dilihat ya. Kita memiliki head-nya berarti yang ini, body-nya ini. Yang belum bisa install Dreamweaver CS6-nya, nanti kita tetap menggunakan Notepad ya. Meskipun mungkin prosesnya lebih lama, karena harus ngetik semuanya. Menulis dengan HTML, title head. Bu, mau bertanya, Ibu. Oh ya? Spasi di depan tulisan belajar menulis dengan HTML itu Ini bebas, nggak pakai spasi juga nggak apa-apa. Ini Ibu pakai tab. oh bebas ya, Bu? Bebas. Ya, Bu, terima kasih. Lebih baik jangan pakai spasi ya. Kalau mau menjorok pakainya tab. Ya, Bu.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Kenapa yang HR di bawah nggak pakai garis piring, Bu? karena yang itu nanti tidak berfungsi sebagai tag ya, itu nanti fungsinya beda. Itu HR itu singkatan dari horizontal. Ya, Bu, baik, makasih. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya lagi. Iya, boleh. Kalau yang di sebelumnya itu kan di bagian head itu ada spasi gitu kan kayak di tab gitu loh Bu. Nah sekarang itu itu di mana? Ini bebas. Jadi yang tadi misalkan semuanya ke depan gini juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ini biar terlihat lebih cantik saja. Oh ya, terima kasih Bu. Di sini yang lebih berpengaruh nanti adalah penggunaan titik 2 sama koma titik, sama-sama dengan petik gitu ya. Kalau yang spasi-spasi tidak terlalu mempengaruhi. Jadi meskipun berbeda bisa tetap berjalan atau di-run, tidak error. Sudah selesai ngetiknya? Kalau sudah seperti tadi, file, save as. Diingat-ingat disimpannya dia di partisinya yang mana. Ibu beri nama latihan html2.html. Save. Cara membukanya sama seperti tadi, mau langsung ke Chrome-nya atau lewat notepad-nya klik kanan open with ya. Ibu lebih suka yang seperti ini karena sudah tahu di mana letaknya. Nah, kita cocokkan ya. Jadi tadi ada head, belajar menulis dengan HTML itu nanti menjadi tulisan di tab. Kemudian bodinya, selamat datang, kita namakan H1. Apa itu H? Heading. Heading itu tulisan besar ya. Kalau H1 berarti dia paling besar, H2 nanti berarti subjudul, H3 subjudulnya lagi, begitu. Jadi ini heading 1. Kemudian dia ada HR, ada garis horizontal. Kemudian P, apa itu P? Ini sebenarnya biar bisa lebih rapi, ini juga menjorok. P itu apa? Ada yang tahu? Kalau dalam tulisan atau karangan, P itu apa? Paragraf. Paragraf, ya tepat. Jadi H1 heading 1, P-nya adalah paragraf, kemudian paragrafnya ada tag penutup. Selalu awal pembuka, diakhiri penutup, kemudian garis horizontal lagi, kemudian penutup body, kemudian penutup HTML. Sudah sama tampilannya seperti ini? Sudah Bu. Sudah ya. Coba lagi dengan yang ini. Kalau lama nulisnya mungkin Ibu kopaskan ke chat ya. Coba error atau enggak. Sudah Ibu masukkan ke kolom chat di Zoom. Tinggal di copy ya. Masukkan ke HTML-nya tadi. Kita save as-nya sebagai latihan HTML3. Selalu titik HTML. Save. Nah, ada HTML, buka, ditutup HTML, head, ada penutupnya. Mana penutup head? Enggak ada. Sebentar. Ada yang kurang ya. Di sini tuliskan penutup head.
Sudah disimpan latihan HTML3? Sudah, Bu. Sudah, dicoba diputar. Piye ta dosane? Kenapa? Kalau ada yang tertinggal disampaikan ya. Jadi di sini ada head-nya, title belajar menulis HTML, berarti yang menjadi tulisan di tab-nya. Kemudian ada heading selamat datang, heading tulisan besar. Kemudian ada istilah baru, tadi kan ada P ya, P itu paragraf. Kemudian ada A, bisa ditulis sendiri ya. A itu adalah anchor, ancor. Ini. Artinya apa ini? Jangkar. Jangkar, ya tepat sekali. Jadi ini adalah yang digunakan untuk menaruh link. Jadi dia terkait dengan link mana. Kemudian ada href. Itu merupakan singkatan dari hypertext referensi. Hypertext reference. Jadi ini kita ibaratnya di file yang ada di hard disk komputernya kita sudah punya contoh .html, sudah punya contoh 2.html dan contoh 3.html. Kemudian ketika kita mengklik yang ada di sini, home, ketika kita mengklik home, kita adalah memanggil tampilan HTML dari contoh .html. Semacam kita menuliskan atau mengklik hyperlink yang ada di PowerPoint. Bisa dipahami kata-kata Ibu? Jadi di sini ada home, ya, home, ada halaman 2, ya, kemudian ada halaman 3. Nah, dia sebagai apa? Sebagai A. A itu anchor atau link, ya. Nah, ini jadi bisa diklik. Linknya itu akan kemana? Nah, linknya itu akan membuka file contoh .html. Kalau yang halaman 2, berarti dia akan membuka contoh 2.html. Seperti tadi, ini ada garis horizontal, berarti ada HR, ditutup dengan HR. Kemudian ada P, paragraf. Ini adalah paragraf pertama dari halaman homepage. Belajar HTML itu sangatlah mudah, tidak perlu pakai kursus. Sampai di sini jelas atau ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Berarti untuk yang apa href itu nanti judulnya disesuaikan sama kita save-nya tadi apa ya, Bu? Iya, tepat sekali. Kita tapi tidak buat ini ya. Sebenarnya kalau buat juga bisa. Misalnya ini kita ganti yang sudah kita buat. Namanya tadi apa? Latihan HTML1 ya. Oh ya udah, pokoknya intinya itu ya. Jadi digantikan dengan nama file yang sudah disimpan. Mungkin salah nama. Latihan HTML bener kok. Ya intinya begitu. Harusnya bisa. Ada pertanyaan lain? Nanti kita menggunakan yang
CS6 itu lebih mudah untuk mengelingnya. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Sudah bisa sampai muncul ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa diklik-klik, nanti akan memanggil file yang kita hyperlinkkan ke sana. Maaf Bu, kok punya saya belum bisa itu ya Bu, kayak web gitu Bu. Karena coba mau ditampilkan di sini, screen share mau nggak? Saya pakai HP Bu ini. Oh, kalau HP susah. Nggak apa-apa, yang penting paham ya. Lebih enak pakai komputer memang. Nggak apa-apa, yang penting tahu ilmunya, nanti misalnya sudah bisa menggunakan komputer, bisa dilatih lagi. Baik Bu. Ini tadi ada kurang ya, head-nya belum ditutup di sini tadi. Nah, ini heading ya, yang tadi disebutkan oleh teman kalian, H itu adalah heading. Nah, untuk di HTML ini headingnya sampai 6. Jadi ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi judul utama, subjudul, subjudul kedua, dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengubah background warna. Caranya dengan menuliskan style di sini, body background color yellow. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau mau mencoba, Ibu kopikan. Ibu sudah kopikan di kolom chat Zoom-nya, bisa dikopas di notepad-nya. Latihan HTML 4. Seperti ini tampilannya? Iya, Bu. Iya Bu. Ya, kita lihat perintahnya. Dia mau head-nya welcome to warna, ya tepat welcome to warna. Kemudian di sini ada tulisan dokumen HTML berwarna, kemudian minta bodinya itu background-nya yellow. Dan ini kurung tutupnya tidak di sini ya, tapi di belakang tulisan yellow. Ini nanti akan kita pelajari waktu di CSS. Jadi itu merupakan kajian dari bahasan CSS. Kalau yang HTML sebenarnya yang tadi dia hanya terdiri dari head sama body. Jadi HTML itu semuanya masih dalam bentuk hitam putih ya. Hanya tulisan tanpa style apapun, tanpa memilih font apapun, tanpa menggunakan pengaturan ukuran huruf apapun. Kecuali tadi kalau menggunakan heading. Nah, sekarang kita jawab ini bersama-sama. Jelaskan pengertian HTML. Apa tadi? Standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan web. Ya, tepat sekali ya, Octavia. Bahasa yang digunakan untuk menampilkan web atau bahasa yang digunakan untuk menuliskan skrip web. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan minimal 5 tag dan elemen sederhana dalam HTML. Tag apa saja tadi?
Head, Bu. Head, kemudian Title. title, P. P, Body. apa? Body HR. Body, HR. termasuk tulisan HTML H1 sampai H6 gitu ya. Nanti juga ada elemen, elemen itu nanti yang sudah dalam bentuk kalimat seperti itu. Nah, coba kalian kerjakan yang nomor 3, masing-masing mandiri di notepad-nya. Silahkan sampai muncul tulisan seperti ini, tes uraian, kemudian heading-nya pemrograman web, heading 2-nya hari ini saya belajar tentang dasar-dasar dalam HTML. Jadi ini heading 1, yang hari ini heading 2. Sudah selesai? Sudah selesai atau belum sekarang? Belum, Bu. Belum. Bentar. Oh ya. Sudah? Sudah. Sudah ya. Jadi tulisan tes uraiannya ditulis di mana? Title. 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 Sini tes uraian. Title. Kemudian pemrograman web ditulis di mana? H1. H1. Masuknya di mana? Bawahnya body. Bawahnya body atau bilangnya di body gitu ya. H1 pemrograman web. Tidak perlu dispasi ya antara tulisan H1-nya dengan isinya pemrograman webnya. Kemudian yang di situ adalah H2. Sudah dicek di Chrome-nya? Sudah. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala.
seperti ini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti yang diminta di soal nomor 3. Nah, ini beberapa tag, ada doc type HTML, itu deklarasi tipe dokumen. Kemudian tulisan HTML untuk memulai dokumen HTML, ada head, ada body, ada H1 sampai H6, ada P, paragraf. Kemudian elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Jadi yang ini diawali dari tag pembuka, diakhiri dengan tag penutup. Ini disebut sebagai elemen ya. Elemen HTML. Nah, kadang juga ada atributnya. Atribut itu nanti misalnya yang tadi mau diberikan style. Nah, seperti ini. Ini bodinya diberikan style. Itu adalah atribut. Ini P, align, center, hello world. Ini atributnya. Berarti dia paragrafnya tulisannya hello world. Kemudian align-nya ditaruh di tengah. Nanti akan Ibu kirimkan untuk file PowerPoint-nya yang ini ya. Jadi jangan khawatir. Dan elemen tidak selalu berisi teks, kadang ia juga akan berisi elemen lain. Ini biasanya kita sebut dengan nested elemen. Nested itu berarti apa itu? Sarang. Atau elemen di dalam elemen. Bila digambarkan dalam kotak persegi, maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini elemen di dalam elemen ya, berarti elemennya body, di dalamnya juga ada elemen H1, ini heading H1, ini sendiri satu elemen, P ini adalah sebuah paragraf, P penutup ini juga satu elemen, P ini adalah paragraf lain, diakhiri dengan tag penutup, berarti ini adalah satu elemen, tapi dia juga bisa menjadi elemen dari body. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya. Kita sudah belajar apa saja yang dari atas, dari ini sampai yang pertama kita bahas. Ada pengertian HTML, ya. Kemudian ada yang namanya tag dan ada yang namanya elemen. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk menuliskan skrip HTML dengan menggunakan bantuan Notepad. Selanjutnya kita akan membahas cara styling halaman web yang kita kenal dengan istilah CSS. Ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah disediakan kalau kalian pengen mendalami HTML. Ini situs resmi dari w3school.com. Ini berarti dari World Wide Web memang. Dan ini resmi ya, jadi silahkan kalian akses sendiri untuk belajar di luar jam perkuliahan. Ini lebih gampang, jadi sudah ada template-nya seperti itu, nanti kalian tinggal mengganti-ganti yang di title-nya, atau mengganti yang di heading-nya, atau yang di paragrafnya. Nah, CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Apakah itu CSS? Nah, yang kita gunakan nanti adalah menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Seperti tadi sudah Ibu sampaikan, sebenarnya menggunakan Notepad itu juga sangat bisa, tetapi ngetiknya terlalu banyak ya. Kalau dengan Adobe Dreamweaver ini kalian akan dibimbing ya, kira-kira yang akan ditulis apa itu nanti akan ada semacam rekomendasi. Ya, seperti kalau kita salah ngetik itu nanti juga akan dibenarkan kan, kalau yang di Microsoft Word kadang ada garis merahnya dan lain sebagainya. Kalau di sini nanti akan ada referensi kira-kira yang mau ditulis itu apa, nanti tinggal di enter. Nah, yang pertama tentang pengenalan CSS-nya dulu. Berfungsi memperindah dan mempercantik tampilan elemen-elemen HTML. Kita tadi sudah membuat HTML tetapi masih sangat polos ya, tidak ada warnanya, kemudian juga hurufnya, tulisannya berwarna hitam.
yang ditampilkan dalam sebuah web. Padahal kita tahu ketika kita mengakses suatu web yang sudah mapan atau dia sudah banyak yang mengikuti, itu pasti tampilannya sudah sangat cantik karena dia sudah melakukan kolaborasi dengan menggunakan CSS. Ya, sebenarnya nanti ada satu lagi yaitu JavaScript. Jadi untuk mempercantik itu ada CSS, kemudian ada JavaScript itu agar tampilan halaman web itu lebih dinamis dan interaktif. Nah, di mana kita menuliskan CSS? CSS itu nanti dituliskan di style, ya. Jadi kita pakai tag pembuka style di tag penutup seperti biasa. Kemudian di mana letaknya style? Stylenya itu nanti akan dituliskan di dalam head-nya. Nah, kita coba dengan Adobe Dreamweaver CS6. Silahkan dibuka Adobe Dreamweaver-nya. Nggak keluar-keluar, sebentar Ibu off. Oh, ini. Nah, kita pilih ini ya, create new HTML. Diulang lagi dari file, new, HTML. Kita pilih yang sebelah kanan, itu kan ada dokumen type. Kita ganti yang kita inginkan adalah HTML5, create. Bisa mengikuti sampai sini? Ini untitled 1 nggak kepakai ya. Jadi tadi file, new, kemudian pilih HTML5, HTML, page type-nya HTML, kemudian pilihan dokumennya, pilih yang di sini HTML5 baru create. Sehingga muncul seperti yang ada di layar seperti ini, kemudian kita akan mencoba menuliskan HTML dengan bantuan Dreamweaver CS6. Kita isikan misalnya di bodinya paragraf. Nah, kan sudah ada.
Selalu diakhiri penutup ya. Sudah? Belum, Bu, sebentar. Oh ya. Kalau yang menggunakan notepad, diikuti yang tadi ya, ini HTML, kemudian ini meta charsetnya tidak perlu dituliskan, title, sampai ini sama persis. Sudah? Sudah, Bu. Kita simpan ya. File, save as. Biar gampang, Ibu akan cari di foldernya Kuliah Transformasi Digital. Kita ganti namanya latihan CSS 1. Tipenya kita pilih, save as type-nya adalah HTML dokumen. Setelah itu save. Nah, sebenarnya di sisi sebelah kanan itu sudah ada tampilannya ya. Ini adalah paragraf baru. Nanti juga di Chrome-nya akan seperti ini. Atau kalau kita mau melihat langsung di browser, di sini ada gambar bola dunia, diklik, preview in Chrome. Ditunggu nggak lama. Kita ulang. Punya kalian sudah bisa lihat previewnya di Chrome? Ya, punya Ibu masalah ya. Dengan membuka Zoom juga agak berat. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi muncul seperti ini, sama ya dengan yang tadi, titles atau belum? Sekarang. Sudah ada variasi atau belum di tampilannya ini? Belum ya. Jadi ini masih sangat standar. Jadi ini baru HTML sebenarnya, belum CSS. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan CSS? CSS itu kita meletakkan style di dalam head. Kita lihat, head-nya kan belum ada style-nya. Nah, kita tambahkan style. Selalu dengan pembuka dan diakhiri dengan penutup. Nah, kita pengen stylenya apa? Misalnya pengen elemen paragrafnya itu berwarna biru dan mempunyai background kuning. Berarti P kurung kurawal
diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya kita akan tuliskan color. Biasanya langsung ada pilihan, sebentar. Nggak mau. Colornya blue. Nah, selalu dalam satu kali instruksi itu ditutup dengan koma titik. Kemudian spasi. Iya, ternyata memang. Ibu coba dulu ya, karena tidak muncul rekomendasinya apakah benar. Oh iya, tepat. Mungkin karena ini sambil connect ke Zoom, jadi seharusnya setiap kali nulis CO kemudian muncul tulisan color gitu ya, punya kalian. Jadi nanti tinggal langsung di enter ya, ketika sudah tepat rekomendasinya dipilihkan yang mana, kalau memang benar langsung di enter, jadi tanpa mengetik dengan lengkap, itu nanti sudah akan keluar tulisannya. Jadi kita pengen tulisan paragraf ini warnanya biru, colornya blue, kemudian background colornya yellow. Diawali dengan kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Nah ini biasanya kalau untuk para developer atau programmer itu kurungnya juga gini. Jadi kurung buka dan kurung tutupnya itu sendirian dalam satu baris. Ini sebenarnya bisa jadi satu, color blue, koma titik, spasi, background color yellow. Tapi ini tidak rapi ya, kalau dianggapnya ketika kita menuliskan skrip yang seperti ini itu terlalu acak-acakan, karena nanti bisa saja dia untuk perintah stylenya itu sangat banyak, jadi bisa sangat panjang. Jadi biasanya karena nanti instruksi bisa sangat panjang, ini lebih baik satu instruksi dengan atributnya itu di enter. Jadi satu-satu perintahnya. Jangan lupa di-save ya. Masih dengan nama yang sama, yang tadi latihan CSS1. Sudah diketikkan color blue, background colornya yellow. Bisa dicek di Chrome-nya. Kalian malah lebih cepat ya aksesnya. Nah, sudah muncul tulisannya tadi colornya minta biru, ini kan sudah jadi biru, padahal awalnya hitam. Kemudian background color dari tulisan ini adalah kuning. Sudah seperti ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan CSS? Nah, yang pertama kita itu ingin mengatur style. Ketika kita hanya menggunakan HTML, kita hanya menuliskan secara standar gitu ya. Kemudian kita juga bisa
mengubah tampilan layoutnya. Pengennya dia di align-nya center, atau dia pengennya justify, atau mungkin rata kiri, rata kanan. Kemudian yang terakhir itu bisa mengatur tata letak dan variasi tampilan web untuk berbagai ukuran layar. Jadi ada beberapa keunggulannya ketika kita menggunakan CSS. Intinya adalah bagaimana agar tampilan web yang kita buat itu semakin cantik, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya CSS syntax. Syntax itu berarti urutan dalam kalimat, atau pengertiannya adalah a CSS rule set consists of a selector and a declaration block. Contohnya adalah ini ya, selector itu berarti yang dipilih itu yang mana sih? Oh, pingin yang dipilih adalah H1. Kemudian declaration, jadi isinya adalah selector dan declaration. Declaration itu perintahnya, pengennya apa sih? Oh, pengennya heading satunya itu warnanya jadinya biru. Kemudian ukuran fontnya 12 pixel. Jadi dalam declaration nanti ada property itu yang mau diubah apa. Kemudian ada value, diubahnya menjadi apa. Kemudian setiap declaration itu selalu diakhiri dengan koma titik. Kemudian spasi ya, atau di enter tadi. Kemudian antara property dengan value selalu dipisahkan dengan titik 2. Jadi ini seperti yang belakang, font size titik 2 12 pixel itu juga tetap diakhiri dengan koma titik, dan declaration itu diletakkan dalam kurung kurawal. Contohnya misalnya kita tulis H1, ini judul heading 1 di Adobe CS6-nya. Jadi kita akan mengganti ya, yang ini dikembalikan lagi seperti semula. Atau boleh file new lagi, atau ini di-delete juga nggak apa-apa yang sudah kita ubah tadi. Ini ya, seperti awal ketika kita membuka file HTML baru, masih bersih, belum ada apa-apanya, kita akan mencoba menuliskan CSS syntax ini H1, ini judul heading 1. Nulis ini di mana? Di bagian head atau body? Ini judul heading 1 ditulis di head atau body? Body. Ya, di body ya, karena ini HTML-nya. Jadi kita tambahkan di body-nya. Di sini. H1. Nah, dia keluar sendiri H1 tutupnya. Kita save as ya. File, save as. Latihan CSS 2. Format filenya pilih HTML. Save. Nah, kemudian kita akan memberikan style seperti ini. H1-nya mau diubah warnanya biru, font size-nya 12. Kita nulisnya di mana? Head atau body? Menuliskan CSS di bagian? Ayo. Body, Bu. CSS dituliskan di bagian? Body. Apa? Di mana? Ini ya, tadi sudah disebutkan di sini. CSS
Dituliskan File di di head. style-nya itu di dalam head. Paham ya? Jadi kalau tadi kita menuliskan ininya, H1 ini judul heading 1 itu di bodinya, karena dia sebagai HTML-nya. Kalau kita mau mengubah style-nya, kita tuliskan ini di head. Jadi kita tuliskan, ini ya head-nya, dari ini ke sini. Ini kalau title-nya mau diubah juga silahkan. Ini kan masih tampilan heading 1 ya, besar seperti ini, padahal pengennya warnanya biru, ukurannya 12. Nah, berarti di sini dibuka dengan style. Dituliskan selektornya. Selektornya yang mau diubah tadi sebagai apa? H1 ya, berarti ditulis H1 kurung kurawal. Diubah tadi katanya color-nya. Nah, color langsung dia udah keluar tulisan di sini ya. Pilihan color, kalau sudah tepat tinggal di enter. Nah, muncul tulisan sendiri, maunya warna biru, koma titik, enter. Pengennya ukurannya font size. Nah, dia sudah tepat ya, maunya font size di enter. Font size-nya mau 12, ini bisa diklik. Selalu diakhiri untuk setiap declaration dengan koma titik dan jangan lupa kurung kurawal penutup. Ctrl S. Nah, ini artinya kita sudah menyisipkan style di dalam head. Masih ada yang kurang sebenarnya di sini apa, ayo? Style penutupnya, Bu. Nah, benar ya, style penutup. Ibu juga terlupa ternyata. Ya, ini belum ada style penutupnya. Nah, otomatis dia sendiri keluar ya. Kalau ada tag pembuka, selalu ada tag penutup. Kecuali tadi perintah untuk menuliskan garis horizontal, HR. Kalau sudah, Ctrl S, dijalankan lewat Chrome lagi. Ya, agak lama, nggak apa-apa. Nah, jadi memang misalnya kalian juga tertarik dengan pemrograman, itu memang komputernya harus memadai ya. Sebenarnya ini juga tidak terlalu berat, cuman karena kita terhubung lewat Zoom, jadi Ibu agak ngangkat juga. Nah, sudah sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini judul heading 1, tulisannya ukurannya 12 px, kemudian warnanya blue. Sudah sama keluarnya seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi kita di sini mengambil selektor H1 untuk mengundang elemen ini. Ya, tadi yang diawali dengan tag pembuka, diakhiri dengan tag penutup itu disebut sebagai elemen. Nah, kita memanggil elemen yang ingin diubah stylenya itu dengan menuliskan selektor. Nanti akan bermacam-macam selektornya, bisa seperti ini, disebutkan namanya, dan bisa dengan cara yang lain. Kita akan lihat caranya apa saja. Kok nggak mau? Oh, tidak Ibu tuliskan atau tidak tersimpan ya? Ya udah. Ada 3 jenis selektor ya. Ibu tuliskan sekarang saja.
Yang pertama itu dengan menggunakan selektor berdasarkan elemen tag pada HTML. Ini yang sudah kita lakukan tadi, ya. Jadi kalau ini dihubungkan melalui yang kedua, nanti menggunakan selektor berdasarkan ID pada HTML. Ini sebenarnya tadi malam sudah Ibu tulis, tapi nggak tahu mungkin tidak tersimpan. Dihubungkan melalui ID pada HTML dan style CSS. Penulisannya nanti diawali dengan pagar. Ini 2 ya. Yang ketiga menggunakan kelas. Caranya adalah dengan dihubungkan melalui kelas pada HTML. Diawali simbol titik. Nih ya, jadi ada cara untuk memanggil selektor. Caranya, di sini kan ada selektor ini ya. Jadi selektor itu ada 3 macam caranya. Yang pertama itu dengan menggunakan tag HTML. Jadi yang seperti kita lakukan tadi itu menggunakan tag pada HTML. Ya. Yang kedua, kita menggunakan selektor berdasarkan ID pada HTML. Jadi nanti diberikan ID-nya apa, kemudian cara memanggilnya diawali tanda pagar. Yang ketiga, kita menuliskan selektor itu berdasarkan kelas. Jadi nanti kita berikan kelas-kelasnya, kemudian cara memanggilnya diawali simbol titik. Akan kita coba. Kalau ini adalah contoh nomor 1 ya, selektor 1. Kita akan coba dengan cara CSS selektor yang kedua, yaitu berdasarkan ID. Jadi misalnya ada H2.
Nah, biasanya kan langsung H2 seperti ini ya. Ini judul, heading 2, kemudian penutup H2, begitu kan? Tetapi kita akan menuliskan ID-nya. Nah, cara menuliskan ID-nya adalah di dalam sini, di dalam tag pembuka pada heading 2. Jadi kita tuliskan H2 ID-nya itu sebagai apa sih? H2 ID-nya, tadi keluar tulisan ID ya, langsung di enter, nanti akan keluar sama dengan petik 2. Nah, di dalam petik 2 kita sebutkan namanya. Kita mau memanggilnya sebagai 2, berarti seperti ini. Nah, kita akan berikan style di sini untuk H2. Tadi cara memanggilnya kalau kita menggunakan ID dengan apa tandanya? Pagar, Bu. Pagar. Nah, kita panggilnya pakai pagar. Dan dia namanya 2, berarti gini, pagar 2. Jadi bukan lagi menggunakan H2, tapi kita pakainya pagar 2, kurung kurawal. Mau sama saja nih, seperti ini, Ctrl C aja. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Ctrl S, kita bisa lihat tampilannya di Chrome. Nah, sebenarnya ini judul heading 2, kalau tidak kita style kan warnanya masih hitam, terus ukurannya nggak seperti itu ya. Nah, berarti kita sudah bisa memanggil dengan tepat dengan selektor pagar 2. Nah, kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan apa yang ketiga? Yang ketiga tadi, pakai apa namanya? Yang ketiga adalah menggunakan selektor berdasarkan kelas. Artinya kita akan kelas. Cara memanggilnya dengan simbol apa tadi? Titik. Titik. Nah, kita beri namanya di sini ya. Jadi kalau tadi ID, kita sekarang di sini pakainya kelas. Nah, muncul tulisan kelas, di enter, keluar petik 2 seperti itu. Kita beri nama biar ini tahu bahwa itu berfungsi, namanya sama saja 2 ya. Nah, berarti kita stylenya di sini tadi katanya diawali dengan titik. Titik kemudian berarti oh ini manggil kelas. Kelasnya yang mana? Kelas 2. Kurung kurawal. Ini sama, kita copy aja. Diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ctrl S, jangan lupa. Dilihat tampilannya di Chrome. Nah, sudah sama dengan yang Ibu tampilkan di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi tadi kita sudah belajar CSS. CSS itu adalah memberikan style, mempercantik, di mana kita memberikan rumusannya atau skripnya itu kita letakkan di head, begitu ya. Kemudian ada 3 cara untuk memanggil selektornya. Ada yang dengan tag, ini tadi yang heading 1 itu menggunakan tag. Kemudian yang kedua itu bisa dengan menggunakan apa yang kedua? ID, Bu. ID diawali dengan tanda pagar. Yang ketiga yaitu dengan cara selektor berdasarkan kelas pada kelas, diawali dengan tanda titik. titik. Jelas ya? Nah, semoga cukup bisa memberikan pengetahuan. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini yang terakhir ya. Dan sebenarnya ini juga sudah kita lakukan tadi, tetapi kita akan
membaginya kepada tipe-tipe style sheet atau ini tuh CSS yang mana ya? Yang pertama itu ada yang namanya inline. In itu satu dalam line, berarti dalam garis. Artinya kita menghubungkan CSS pada HTML langsung dalam satu baris. Padahal tadi CSS biasanya diletakkan di mana? Di style, di head. Di style, di head. Tetapi kalau inline, kita langsung masukkan pada HTML-nya, berarti langsung masuk ke body-nya, begitu ya. Nanti penulisan coding dari style property CSS langsung diletakkan dalam sebuah tag dalam HTML. Jadi tadi langsung H2 style color blue, tidak perlu dituliskan di atas, tidak perlu di head ya. Stylenya langsung di dalam body, kemudian judul paragraf 2. Kita coba lagi ya, langsung ke Dreamweaver-nya. Kita ganti saja, jadi ini sudah di Ctrl S ya. Kita Files, New lagi. HTML, pilih dokumen type-nya HTML5, Create. Yang latihan 1, latihan 2 bisa di close. Kita file save as-nya sebagai latihan 3. Latihan CSS 3. Dokumennya kita membuat dalam bentuk HTML. Save. Ya, namanya sudah menjadi latihan CSS 3. Nah, kita akan melakukan styling atau menyisipkan CSS tapi secara inline dalam satu baris dengan tag HTML-nya. Tag HTML kan selalu dituliskan di body ya. Nah, kita mau menuliskan apa ini tadi katanya? H2 judul paragraf ditutup warnanya mau biru. Jadi di body pengen ada heading 2, ini ya, judul paragraf, heading penutup. Kalau ini kan masih biasa ya, masih seperti ini tampilannya, heading 2 berarti tulisannya besar, dan dia masih format HTML, berarti belum ada warna-warnanya, dia masih hitam. Kemudian kita pengen styling dengan color-nya blue. CSS-nya biasanya di sini ya, di sini dituliskan style seperti itu, tapi tidak, karena yang akan kita lakukan adalah secara inline, langsung dalam body HTML di sini, satu baris. Jadi langsung cari style. Nah, sudah muncul style, titik 2, di enter, dia akan muncul sama dengan titik 2 petik. Yang di style apa? Boleh fontnya, boleh colornya. Misalnya di sini pengen color. Nah, color sudah keluar, langsung di enter, pengen warnanya blue misalnya. Ctrl S. Nah, kita lihat apakah dia sudah bekerja atau belum. Ke Chrome-nya. Nah, color-nya sudah blue ya, berarti sesuai dengan yang tadi sudah diberikan stylenya pada CSS secara inline. Yang kedua, kita akan melakukan styling. Sudah bisa ya? Warnanya sudah muncul biru? Sudah. Sudah ya. Kalau ada yang tertinggal, pokoknya langsung informasikan ke Ibu, biar tidak terlalu susah mengejarnya. Yang kedua, kita akan melakukan secara embed. Embed itu sebenarnya ada istilah lainnya, internal. Jadi cara styling secara internal atau embed itu menghubungkan CSS pada HTML dalam satu dokumen namun dalam baris yang berbeda. Penulisan coding dari style property CSS diletakkan di dalam tag head pada HTML. Tadi ya dituliskan di style. Sudah kita lakukan sebenarnya. Kita akan coba lakukan di sini misalnya.
Kita kembalikan ini seperti semula ya. Kita akan lakukan styling secara embed atau internal. Jadi istilah-istilahnya juga diingat-ingat ya. Itu berarti dalam satu dokumen tetapi di baris yang berbeda. Di dalam head, berarti sebelum head ditutup. Di sini berikan style. Yang dipanggil adalah elemen H2, tulisan H2, kurung kurawal. Terus pengen warnanya color, sudah muncul, pengen warnanya red misalnya, kurung kurawal tutup, Ctrl S. Ini bisa kalian simpannya beda lagi juga boleh ya, yang tadi disimpan CSS inline, yang ini CSS internal atau CSS embed, bebas lah. Yang penting kalian paham alurnya tadi yang sudah kita pelajari apa saja, tulisan bagaimana skripnya. Kita lihat previewnya di Chrome. Ya, nggak keluar-keluar. Izin bertanya, penutup stylenya belum ya, Bu? Untuk, stylenya Ibu belum ditutup ya? Iya. Oh iya, pantas Iya, nggak Bu. keluar-keluar. Oke. Makasih ya. Nah, nggak pantas nggak keluar-keluar di... Nah, sudah keluar merah ya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Tipe styling dengan cara eksternal atau kita sebutnya sebagai link. Dilingkan. Menghubungkan antara dokumen CSS dan dokumen HTML itu secara terpisah dan dibutuhkan tag berikut dalam tag HTML-nya. Jadi harus dituliskan sama persis seperti ini, link rel sama dengan petik style sheet, tipe tag CSS, href, tadi href apa artinya? Hypertext reference. Hypertext reference atau untuk hyperlink ya, kalau dalam PowerPoint mirip manfaatnya atau fungsinya dengan hyperlink yang ada di PowerPoint, yaitu untuk memanggil file tertentu. Nah, di sini nanti dituliskan address dokumen CSS-nya. Kita akan coba. Jadi filenya terpisah ya. Kalau tadi kan dalam satu dokumen, baik yang inline maupun yang internal. Kalau yang eksternal, namanya juga eksternal, berarti di luar. Atau sebutan lainnya adalah link, berarti dilingkan. Kita buka lagi yang Dreamweaver-nya, kemudian kita siapkan file baru. Yang ini kita kembalikan dulu ya. Belum ada style, tapi sudah ada body, nggak apa-apa. Kita tambahkan file new. Pakai yang CSS. Create. Sudah? Nah, kita simpan dulu ya CSS-nya, file, save as. Ini apa kita sebut latihan CSS
titik, oh nggak usah. Di sini karena dokumennya adalah dokumen CSS, kita simpannya style sheet. Bisa kita buat folder baru saja, bebas sih kalau mau nyimpannya yang mana, yang penting dia mudah ditemukan ya. Ibu di dalam folder saja, Ibu beri nama foldernya style, kemudian file name-nya latihan CSS 4, style sheet-nya CSS. Save. Nah, sudah ya, dia menjadi latihan CSS 4, kemudian ekstensinya di belakang adalah CSS. Kalau yang tadi disimpannya dalam bentuk HTML. Nah, semua bentuk stylenya kita tuliskan di sini. Yang mau di style tadi selektornya apa? Selektor itu yang mau dipanggil, yang mau di style apa? Ayo, selektornya. Yang mau di style apa? Bu izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Itu tadi mindahnya ke yang CSS itu gimana tadi ya, Bu? Mindahnya, bukanya udah bisa. Bukanya itu tadi gimana, Bu? Tadi macet soalnya, Bu. Suaranya tidak terlalu jelas ya, Ibu ulang nggak apa-apa. Jadi file, new, pilihnya yang CSS, kemudian nanti create. Gitu ya. Kemudian nanti file, save as, disimpan, misalnya mau ditaruh di folder boleh, di luar folder boleh, bebas. Ibu di sini dimasukkan ke folder file, Ibu buat folder baru, kemudian diberi nama latihan CSS 4. Di sininya diketikkan latihan CSS 4, kemudian save as type-nya dipilih yang di sini adalah style sheet .css. Kemudian save gitu ya. Ini. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kemudian kita akan memanggil selektor. Selektornya apa ya? Ayo, selektor tadi yang ada 3 itu loh. Selektor itu yang mau diubah, yang mau di style apa? Ada yang tahu? Bu tampilkan lagi deh. Selektornya apa yang mau di style? Kedua. H2 ya. Jadi yang dipanggil ya, selektor itu yang dipanggil yang tadi bisa dengan tiga cara, dengan tag, dengan ID atau dengan kelas. Ya kan? Kemudian stylenya itu nanti disebut declaration. Jadi kita akan memberikan di CSS-nya ini kita ketikkan H2. Sama persis dengan tadi cara memberi perintah stylenya. Mau yang diganti apanya, apa color-nya, apa ukurannya, dan lain sebagainya. Ini misalnya Ibu mau ubah color-nya menjadi blue. Mana nggak keluar tulisan color? Ya, ketik aja. Color-nya mau blue. Selalu diakhiri deklarasi dengan koma, titik, dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Gitu ya. Ctrl S. Nah, kemudian kita lihat tampilannya. Yang CSS-nya sudah diketik seperti ini, sudah bisa? Ya, Bu. Sudah ya, kita coba tampilannya. Tadi pengen warnanya blue ya. Nah, kok tidak berubah?
Kita tunggu teman-temannya ya, sambil yang lain boleh cek di ininya. Ini nanti boleh perintahnya tidak hanya warna ya, boleh ditambahkan font size, boleh ditambahkan align-nya, atau mau perbesaran 300%, silahkan apapun. Yang penting dasar-dasarnya sudah Ibu berikan. Nanti untuk lebih advance-nya, kalian pengen mencoba-coba untuk style yang lain, itu silahkan bisa diperdalam. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah Ibu coba untuk putar di Google Chrome dan hasilnya judul paragrafnya masih berwarna hitam, padahal tadi sudah di style ya, diminta colornya blue. Kira-kira kenapa? Refnya belum ada, Ibu. Suaranya kecil. Karena Refnya belum ada, Bu. Ya, hrefnya belum ada, kita belum mengelingkan. Dia itu mau ditempelkan di mana sih? Jadi masih bingung antara HTML dengan CSS-nya itu masih terpisah. Jadi kita harus menuliskan ini, link rel, sama dengan style sheet, dan lain sebagainya. Ini tetap kita tuliskan di head. Jadi kita kembali ke, ini tadi sudah menulis di CSS-nya, kita kembali ke HTML-nya. Ketutupan ini ya. Ini ya, Ibu enter biar tidak tertutup. Nah, kita tetap tuliskan stylenya di head. Tapi beda dengan yang tadi dengan style, tapi kita linkkan. Link, enter, sudah keluar. Rel, link, spasi. Rel, di enter, sudah keluar sama dengan petiknya. Style sheet, sudah keluar, tinggal enter, kemudian spasi, tipe, enter, yang mau ditempelkan apa, bentuknya tadi adalah teks atau CSS, kalau JavaScript ya berarti yang bawah, kemudian spasi href, hypertext reference-nya, enter, kemudian browse langsung di sini. Tadi namanya adalah ini ya, latihan CSS 4. Nah, berbeda dengan Notepad ya. Kalau Notepad itu kita harus menuliskan dan kadang salah. Kalau dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dreamweaver, kita langsung browse gini. Kita langsung tahu CSS-nya yang mana, yang ini. Latihan CSS 4. Oke. Nah, karena diawali dengan kurung buka, ya ini di kurung tutup. Ini kalau dari tadi untitled dokumen pengen diganti, ya bisa. Latihan CSS eksternal atau tadi sebutannya adalah linked ya. Sekarang bisa kita lihat di Chrome-nya. Warnanya seharusnya biru. Nah, punya kalian sudah muncul warnanya biru judul paragrafnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi ada berapa cara menuliskan style sheet-nya tadi? 3. Ada 3. Yang pertama dengan cara? Inline. Inline itu dalam satu baris ya, jadi langsung dimasukkan ke HTML-nya. Yang kedua? Embed. Embed atau?
Embed istilah lainnya internal ya. Embed atau internal itu dituliskan stylenya di satu dokumen tetapi berbeda baris, yaitu dimasukkan ke head. Yang ketiga dengan cara eksternal atau link. Itu caranya dengan menuliskan CSS di file yang berbeda dengan HTML-nya. Kemudian cara memanggilnya adalah dengan menuliskan link ref dan href-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Nah, sebenarnya nanti misalnya banyak sekali perintah di sana, ada yang memerintahkan misalnya di internalnya itu pengen warnanya merah, kemudian pada internalnya pengen warnanya biru, yang eksternalnya pengen warnanya hijau. Nah, itu nanti mana yang diunggulkan atau yang diikuti itu ada urutan prioritas ya. Urutan prioritas style sheet. Yaitu yang diutamakan adalah yang inline, itu lebih diutamakan daripada embed, lebih diutamakan daripada link. Kira-kira dari ketiga cara styling ini yang lebih banyak dipakai oleh programmer atau developer program yang mana? Jadi misalnya ada pekerjaan itu namanya copywriter ya. Copywriter itu dia menuliskan isi dari sebuah web, bisa itu webnya jualan atau webnya adalah memang sharing berita, itu kemudian akan dibuatkan stylenya oleh yang namanya developer atau programmer. Nah, mereka yang bekerja dalam bidang ini secara khusus itu lebih memilih cara styling yang mana dari ketiga ini? Boleh ngarang aja dan kemudian kira-kira alasannya apa? Inline. Inline karena Nggak ribet, jadi langsung digabung. Nggak ribet, langsung digabung ya, boleh. Yang lain? Yang mana dan alasannya apa? Ada yang mau berpendapat? Ebet dari Muhammad Ramdhani, alasannya? Ada lagi yang berpendapat? Ini bisa Ibu sampaikan ya, sebenarnya ketika Ibu mengisikan di Bismart, itu kan juga Ibu memasukkan sebenarnya perintah-perintah HTML di sana ya. Itu Ibu lakukan secara embed, misalnya menuliskan link video begitu ya, kemudian videonya nempel di sana itu dengan cara embed. Tapi Ibu bukan programmer gitu ya. Jadi programmer itu lebih suka memakai yang eksternal, yang nomor 3. Meskipun terlihatnya paling rumit begitu ya, tetapi bagi programmer itu lebih disukai karena tidak mengganggu tag-tag dalam HTML. Jadi HTML-nya itu masih tetap seperti itu, tinggal nanti dituliskan link ref-nya saja dan CSS-nya itu berada di file yang terpisah. Ya, kita review ulang. Dari CSS kita sudah belajar pengertiannya ya, tadi untuk mempercantik. Kemudian ada sintaksnya. Sintaksnya tadi ada selector dan ada declaration. Selalu declaration di dalam kurung kurawal dan diakhiri koma titik. Ya, kemudian ada CSS selectornya.
yang bisa menggunakan 3 cara, bisa yang dengan tag, bisa dengan ID, bisa dengan kelas, dan yang terakhir sudah kita pelajari adalah tentang tipe styling sheet ya. Ada 3 cara juga, ada inline, ada internal, ada eksternal. Nah, berikutnya nanti ada yang namanya JavaScript, bisa kalian pelajari di file PDF-nya. Kalau JavaScript itu untuk tampilan web agar lebih interaktif atau dinamis. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan, semoga memberikan pengalaman baru untuk kalian ya. Kemudian seperti biasa kuisnya silahkan dikerjakan di Bismart, bebas waktunya, yang penting semua kuis itu harus kalian selesaikan karena seperti tadi Ibu sampaikan, Ibu nanti hanya menerima rekapnya. Jadi kalau memang kalian ada yang terlewat, ya itu salah sendiri ya, tetap nilainya yang masuk ke Ibu adalah sudah di rata-rata semuanya. Oh ya, Ibu sudah membaca beberapa komentar kalian yang ada di Bismart tentang kemarin ya, pemrograman tingkat rendah, sedang, dan tinggi, itu banyak yang bertanya tentang itu. Sebenarnya yang pemrograman tingkat rendah itu kan merupakan bahasa komputer, jadi memang tidak dipelajari oleh manusia, sangat terbatas gitu ya, dan ini biasanya pada fasilitas storage ya. Jadi flash disk kenapa ukurannya itu 256 atau 512 itu sebenarnya adalah bilangan biner di sana. Rangkaian data-data yang disimpan itu dalam 1010. Urutan angka 1 dan 0. Kemudian ketika kalian burning CD, kenapa namanya burning? Itu sebenarnya seperti menjahit ya. Jadi ada yang 0, ada yang bentuknya itu bolong, ada yang bentuknya itu ya sebagai masih utuh. Jadi yang bolong itu yang 0 atau yang masih utuh itu yang 1. Jadi ketika CD yang sudah diisi, itu pasti akan terlihat bedanya ya, mengkilapnya beda. Kalau yang masih kosong itu kan mengkilap seperti itu, ketika sudah diisi itu ada seperti bekasnya lah atau misalnya jejaknya begitu. Kemudian cara membacanya ketika dimasukkan ke komputer, ke kotak CD-ROM, itu juga dengan sinar laser ya, jadi membaca 0101-nya. Mungkin demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada kekurangan Ibu mohon maaf, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, mohon maaf agak molor gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jangan lupa presensi di grup ya, nanti biar direkap oleh Rifki. Baik, Baik, Bu.